Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Bertemu lagi kita untuk mata kuliah rekayasa genetik. Kali ini kita akan membahas tentang di pertemuan ketiga ini tentang enzim restriksi endonuklease. Apa itu enzim restriksi ya? Kenapa dia sangat penting dalam rekayasa? Baik, kemampuan akhir yang diharapkan dalam materi ini bagaimana Anda dapat memahami ya dan menjelaskan prinsip kerja dari enzim restriksi endonuklease. Kemudian Anda dapat menjelaskan pengelompokan enzim restriksi itu sendiri sesuai dengan tipe pemotongannya ya. Kemudian Anda juga dapat menjelaskan macam-macam enzim restriksi yang ada pada vektor, pada sekuen, genom atau gen. Kemudian Anda dapat bagaimana cara pembacaan peta enzim restriksi ya dalam sebuah software apa yang bisa digunakan untuk pembacaan peta enzim restriksi. Baiklah, kita masuk. Apa itu enzim restriksi? Ya. Sebagaimana kita ketahui, enzim restriksi ya merupakan potongan molekul ya yang dapat memotong ya double stranded DNA ya, dengan pola pemotongan yang spesifik. Di mana enzim restriksi ini banyak ditemukan ya secara alami banyak ditemukan pada prokariot ya, karena memang jenis-jenis enzim restriksi ini namanya ya, nama enzim ini berasal dari bakteri yang menghasilkan enzim tersebut ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam manipulasi DNA atau dalam sebuah rekayasa. Sangat penting. Karena tanpa ada enzim restriksi, segala sesuatu itu tidak bisa dipotong ya. Kemudian disambung. Oke. Kita lihat sedikit sejarah penemuan enzim restriksi. Beberapa peneliti menemukan bahwa bakteriofagi tidak dapat terinfeksi oleh bakteri ya. Bakteriofagi ini adalah virus yang menginfeksi bakteri. Hal ini dipelajari lebih lanjut oleh W. Albert ya, Smith dan Nathan ya, di mana ada beberapa situs yang dapat enzim yang dihasilkan oleh bakteri ya yang dapat memotong DNA virus. Nah, ini mereka bertiga ya. Kemudian pertama kali enzim yang ditemukan oleh peneliti ini adalah Hidentry ya pada tahun 1976, sehingga mereka mendapatkan Nobel dalam fisiologi ilmu kedokteran. Kita lihat beberapa jenis enzim yang biasa digunakan dalam molecular biology. Yang pertama adalah enzim restriksi ya. Restriksi gimana sebagaimana kita ketahui fungsinya adalah memotong DNA. Kemudian ada alkalin fosfatase ya. Alkalin fosfatase ini biasanya digunakan untuk meremove grup fosfat yang ada pada ujung 5 pada DNA ya. Kemudian ada DNA ligase, di mana enzim ini berperan mengkonvertibel atau mengklopkan ya fragmen DNA dengan menggunakan suatu energi ATP. Di sini biasanya sih pada ujung tipe pemotongan yang tumpul ya, yang blunt. Kemudian ada DNA polimerase, di mana enzim ini berperan dalam mensintesis DNA komplement sebagai komplement DNA yang ada pada templatenya ya. Biasanya sih sintesis DNA itu dimulai dari ujung 5 ke ujung 3 ya. Kemudian ada exonuklease 3 ya. Ini biasanya mendigest nukleotida DNA ya. Dari 3 ke 5. Kemudian ada polynucleotide kinase. Ini ada fungsinya untuk menambahkan gugus fosfat pada ujung 5 ya. Apakah double strand
atau single strand DNA. Juga menggunakan ATP. Kemudian ada RNase, ya fungsinya untuk mendigest RNA ya, karena dia ini RNase, tapi tidak mendigest DNA atau mendegradasi DNA. Kemudian ada DNA polimerase ya, di mana enzim ini berperan dalam proses reaksi PCR ya, PCR ketika pada dengan suhu yang tinggi ya, dia stabil dengan suhu tinggi ya. Enzim ini dihasilkan oleh mikroba Thermus aquativus. Baik, kita lihat bagaimana pola pemotongan dari sebuah enzim restriksi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya enzim restriksi itu dia memotong pada situs yang spesifik atau yang dikenali ya. Setiap enzim itu memiliki situs yang berbeda-beda. Oke. 5 overhang ya, atau 5 ujung menggantung, di mana enzim ini dapat memotong secara asimetris ya pada ujung 5, pada ujung 5 yang menggantung ya. Artinya di sini Anda bisa lihat pada enzim BAM-HAWAN ini ya. BAM-HAWAN ini dia dengan situs spesifiknya GGA-TCC ya. Dia memotong pada ujung 5 sehingga bagian yang menggantung itu terletak pada ujung 5. Kemudian ada 3 overhang ya, atau 3 ujung menggantung ya, sama seperti halnya mana enzim ini memotong secara asimetris atau sticky end ya. Maaf, yang tadi juga sticky end ya. Tetapi di sini dia memotong pada ujung 3 yang menggantung ya. Tadi ujung 5 yang menggantung, sedangkan ini adalah ujung 3 yang menggantung. Artinya dia lebih dekat pada ujung 3 ya, situs pemotongannya itu lebih berada pada ujung 3. Bisa dilihat di sini contohnya adalah Kaphawan ya, di mana dengan situs GGTACC dia memotong pada antara basa C ya, pada ujung 3. Kaphawan. Selanjutnya ada blunt end ya, di mana enzim ini memotong tepat ya antara compatible ya, maksudnya dia memotong itu tepat di lokasi yang berlawanan ya, tepat di lokasi yang berlawanan antara double stranded DNA tadi ya, sehingga menghasilkan ujung yang tumpul ya. Anda bisa lihat di sini, di mana salah satu contohnya adalah enzim SMA1 ya, dia memotong di tengah-tengah ya, dengan situs spesifiknya itu adalah CCC-GGG. Dia memotong antara basa C dan G ya, sehingga hasil kedua ujung menghasilkan sejajar atau tumpul. Nah, ini beberapa jenis ya pola pemotongan tipe enzim restriksi. Ada yang blunt end, ada yang sticky end ya. Sticky end ini adalah tidak asimetris pola potongannya, atau yang ada yang overhang ya, ada yang menggantung. Ini beberapa contohnya. Ada ini AL1 ya, AL1, kemudian pola pemotongannya itu blunt end. Kemudian ada Eco R1 ya. Pola pemotongan ini pada contohnya adalah ujung 5 menggantung. Kemudian ada BAM-HAWAN juga ujung 5 menggantung, BGL ya. Di sini dapat kita lihat ada beberapa situs yang sama ya, sebagian situs yang sama dengan situs enzim restriksi lainnya. Contohnya di sini adalah BAM-HAWAN ya. BAM-HAWAN itu adalah GGA-TCC ya. GGA-TCC dia memotong pada ujung 5 overhang.
Kemudian Anda lihat di sini ada BGL ya. BGL itu situs spesifiknya adalah GATC. Nah, sedangkan Anda lihat di sini adalah overhang dari 5 bangkawan itu adalah GATC. Di sini juga GATC. Pertanyaannya apakah eh, dengan dipotongnya ya, pertanyaannya apakah dapat comfortable ya ketika suatu fragmen DNA itu dia memiliki situs bangkawan tetapi dia dipotong dengan BGL. Jawabannya adalah bisa ya, karena memang BGL ini hanya memiliki 4 basa nuklitida saja ya. Oke. Kita lanjutkan.